Peristiwa mengejutkan baru saja terjadi saat memang ada beberapa spanduk yang menyebutkan bahwa kepemimpinan Megawati di PDI Perjuangan itu adalah ilegal. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Megawati itu adalah ketum ilegal dan memang ini partai-partai yang bermasalah. Tentu saja ini menjadi konsen perhatian kita semua, bahkan sampai-sampai menyikapi serangan-serangan frontal ini. Petinggi-petinggi partai PDI Perjuangan menetapkan status siaga dalam bentuk internal partai. Tentu saja ini menandakan ada situasi yang penuh kegoncangan dan ini adalah sepertinya awal terjadinya perang. Lalu apa kaitannya dengan Pak Jokowi sehingga Sekjen Hasto menyeret nama Pak Jokowi? Langsung kita simak. Berpesan secara khusus agar pakaian wanita termasuk kebutuhan-kebutuhan vital untuk perempuan kalau mengungsi dan juga tentu susu untuk bayi gitu ya. Ini agar menjadi perhatian teman-teman di seluruh Indonesia dan kita berharap agar tidak ada bencana yang terjadi, tetapi kalaupun terjadi tentu kita harus bersiaga sepenuhnya. Kemudian ada pesan juga dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan melihat berbagai indikasi yang menurut kami sesuatu yang bersifat anomali, di mana di berbagai tempat kita melihat bertebarannya spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan dan kewibawaan partai, khususnya mempertanyakan tentang legalitas dari DPP PDI Perjuangan termasuk penambahan personilnya yang menjelang Kongres ini kami melihat mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan dan oleh karena itu diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Dalam bahasa Ibu Megawati mengaut-aut, kan kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan. Nah, kami melihat bahwa bertebarannya spanduk ini dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan buzzer-buzzer dan informasi-informasi sesat ya tentang PDI Perjuangan. Misalnya soal spanduk, kami menyerukan kepada polisi agar mencari tahu siapa aktor di belakang itu. Karena misalnya kami melihat banyak spanduk itu dipasang di daerah-daerah strategis, bahkan ring 2 seperti Kuningan, ya, Rasuna Said dan sebagainya, yang tidak mungkin dilakukan masyarakat biasa. Ini adalah upaya sistematis ya dan terstruktur. Sangat aneh kalau polisi tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan ini karena di mana-mana ada CCTV dan daerah-daerah itu selalu harusnya adalah daerah yang steril karena banyak misalnya kedutaan dan sebagainya. Juga kami menangkap ada upaya-upaya dari berbagai informasi dari berbagai pihak kepada kami adalah upaya-upaya kriminalisasi hukum ya yang sementara terjadi. Oleh karena itu kami menyerukan, Ibu Megawati menyerukan agar polisi tetap profesional dan presisi dalam menjaga stabilitas politik di negara kita. Karena ongkosnya akan terlalu mahal kalau polisi gagal menjaga stabilitas politik yang akan berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi. Terlebih dalam situasi menjelang akhir tahun seperti ini, di mana kita juga melihat kurs dolar sudah semakin tidak terkendali dan ini sangat berbahaya karena Januari Februari biasanya perusahaan akan membutuhkan banyak sekali dolar untuk membayar kewajiban ataupun belanja. Nah, oleh dalam rangka itu Ibu Megawati juga berterima kasih kepada jajaran partai, nanti videonya akan kami tunjukkan, yang telah menunjukkan soliditas partai yang mempertanyakan berbagai tindakan-tindakan yang menurut kami itu adalah indikasi-indikasi penyerangan terhadap PDI Perjuangan dan itu sudah ditunjukkan oleh struktural partai di berbagai daerah di Indonesia bahwa PDI Perjuangan siap melawan siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenangan PDI Perjuangan dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami berharap polisi
Kepolisian Republik Indonesia betul-betul profesional dan presisi menjadi harapan kita agar situasi tidak menjadi lebih memburuk dengan pembiaran-pembiaran atau langkah-langkah yang tidak profesional maupun presisi. Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya kami persilakan Bung Roni Talapesi sebagai Ketua Bidang Hukum, dan kemudian di sebelah saya juga ada Bung Alfon Kurnia Palma dari Tim Reformasi Hukum Nasional yang juga nanti akan menyampaikan beberapa informasi. Kami persilakan Bung Roni. Ya, terima kasih Pak Dedi. Kami PDI Perjuangan dalam hal ini akan menyampaikan terkait dengan situasi nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, di mana kita melihat bahwa adanya spanduk-spanduk yang bertebaran di jalan protokol di Jakarta. Tentunya kami akan menyatakan sikap kami. Yang pertama adalah telah terjadi upaya secara sistematis yang digerakkan oleh kekuatan terstruktur untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan adanya pemasangan berbagai baliho dan spanduk yang di tempat-tempat strategis yang disinyalir dipasang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan terorganisir. Kedua, baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan jalur-jalur utama yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan kekuatan sumber daya yang besar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi PDI Perjuangan serta kader dan simpatisan partai, karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif. Ketiga, PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah sesuai Akta Notaris nomor 05 tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.5.11.02 tahun 2024 tertanggal 1 Juli 2024 tentang pengesahan perubahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga tahun 2025. Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya. 4. Perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas 5 PDI Perjuangan tahun 2024. 5.